Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Ratnasari Kimia. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa dulu ya. Dan ketika kalian menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk menulisnya. Adapun tujuan pembelajaran dari bab kimia karbon gugus fungsi adalah sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tata nama aldehid atau nanti nama iupaknya alkanal berakhiran nal. Kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Aldehid atau alkanal adalah senyawa dengan gugus fungsi CHO. Ini singkatannya, dan memiliki struktur RCHO. CHO-nya penulisannya kalau dijabarkan C rangkap 2 dengan O tunggal dengan H ya, tulisannya CHO kalau disingkat. Kalau dijabarkan C dengan O-nya rangkap 2 ya. Aldehid berisomer dengan keton. Sudah kita bahas di video bagian pertama tentang pengenalan hidrokarbon gugus fungsi. Kenapa? Karena kedua homolog ini mempunyai rumus yang sama, yaitu CnH2nO. Nah, senyawa karbon gugus fungsi yang dibahas di sini nanti ada 6 ya, seperti yang sudah di video sebelumnya. Nanti ada 3 pasang alkohol dengan ether. Ini sudah kita bahas di bagian yang kedua, di bagian ketiga. Dan ini kemarin di bagian keempat. Nah, sekarang video bagian yang kelima yaitu aldehid. Nanti dia akan berisomer atau berpasangan dengan keton ya. Selanjutnya pasangan yang ketiga nanti ada asam karboksilat dan ester. Fokus kita di sini aldehid, CHO disingkatnya, gugus fungsinya seperti ini ya. Rumusnya CnH2nO, nama iupaknya nanti alkanal, nama trivialnya belakangnya ada aldehid-aldehidnya. Nah, kita masuk dulu ke tata nama trivial atau nama lazim. Nama lazim dari aldehid berakhiran aldehid ya, seperti contoh berikut. HCHO kalau disingkat dijabarkan seperti ini ya. Nah, ini namanya formaldehid, terdiri dari satu atom C yang merupakan C gugus fungsinya aldehid. Nah, nanti ada yang C-nya 2, CH3, CO rangkap H. Nah, ini C-nya ada 2. Nanti nama trivialnya asetaldehid. Nah, nanti ada yang C-nya 3 termasuk C gugus fungsi pada aldehid. Kalau disingkat ini C-nya 2 ya, C2H5 COH, O-nya rangkap ya. Nanti ini namanya propionaldehid. Nah, nanti ada yang C-nya 4 termasuk C pada gugus fungsi ya. Itu disingkat C3H7 COH, O-nya rangkap. Nanti ini namanya butiraldehid. Selanjutnya yang C-nya ada 5 termasuk C pada gugus fungsi, namanya varelaldehid. Seperti itu. Ini nama-nama trivial yang umum. Selanjutnya kita bahas tentang nama iupak. Ada beberapa langkah untuk menamakan aldehid sesuai aturan iupak. Langkah yang pertama nanti sama seperti sebelum-sebelumnya. Tentukan dulu rantai terpanjang. Rantai terpanjang itu yang mana? Yang harus mengandung gugus aldehidnya, CHO-nya sebagai rantai utama ya. Langkah yang kedua, beri nomor dari karbon Pak, yang mulai nomor itu nomor satunya harus dimulai pada C pada gugus aldehid. Itu harus nomor 1 karena gugus fungsi harus dapat nomor sekecil mungkin. Dan aldehid ini selalu letaknya di ujung ya, makanya dia selalu nomor 1, selalu mulainya dari gugus aldehid ini penomoran. Nah, yang ketiga, nanti beri imbuhan al atau nal pada nama rantai utamanya. Kalau 3 berarti propanal, kalau 4 butanal, dan seterusnya. Langkah yang keempat, tentukan nama dan jumlah cabang. Sertakan dengan nomornya. Jadi nanti nomor, terus cabang, terus rantai utama. Nanti rantai utama belakangnya al atau nal ya. Nah, yang kelima, urutkan nama sesuai nama cabang sesuai alfabet. Jadi nanti kalau cabangnya beda jenis, maka urutan cabangnya ini sesuai alfabet. Itu tata nama iupaknya. Kita masuk ke contohnya.
Yang pertama, nama yang tepat untuk senyawa di bawah ini sesuai IUPAC adalah, kita yang A dulu ya. Nah, ini udah terlihat, ini gugus aldehidnya ya. Maka kita tentukan rantai utama. Rantai utama harus dimulai dari atom C yang dekat dengan gugus fungsi. Dan di sini karena gugus fungsinya mengandung atom C, maka penomoran dimulai dari atom C pada gugus fungsi. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, karena tidak ada cabang, langsung aja namanya. Berarti ini namanya adalah 1, 2, 3, 4 buta. Tambah nal jadi butanal. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke yang B. Nah, ini gugus fungsinya di sebelah sini ya, di ujung kiri. Boleh aja nulisnya ujung kiri atau ujung kanan, sama aja. Yang jelas aldehid ini selalu di ujung. Nah, setelah kita lihat ada gugus fungsi di aldehid, lalu kita tentukan rantai utama, di mana C pada aldehid ini harus termasuk dalam rantai utama. Rantai utama rantai yang terpanjang ya, berarti yang ini. Nah, berarti yang CH3 adalah sebagai cabang. Ini cabang. Nah, kita nomorkan. Nomornya dimulai dari atom C pada aldehid 1, 2, 3, 4. Nah, cara penamaannya sekarang, namanya dimulai dari cabang dulu. Karena cabang nyantel di atom C nomor 2, berarti namanya 2. Karena C-nya 1, berarti 2 metil. Nah, selanjutnya nama rantai utama 2 metil. Karena C-nya ada 4, berarti butanal. Seperti itu ya. Kita lanjut ke C. Nomor 1C. Nah, ini gugus aldehidnya ya, udah kita tentukan, udah terlihat. Terus kita lanjut menentukan rantai utama. Rantai utama ini si aldehid harus masuk dalam rantai utama C pada aldehid ini ya. Nah, berarti kalau lurus ke kiri 4 C-nya. Bisa juga belok ke bawah 4 juga ya. Nah, sama nih, ada 2 pilihan, ke kiri ya atau ke bawah sini. Sama-sama C-nya 4. Tapi kalau kita pilih yang ke kiri, berarti nanti cabangnya cuma 1 ini. Ini namanya isopropil. Tapi kalau kita pilih yang ke bawah ya, rantai utamanya kita pilih yang ke bawah. Nah, 4 juga C-nya, tapi cabangnya ada 2 ya. Ini etil 1, satunya metil. Jadi mana yang kita pilih? Kalau ada 2 pilihan rantai utama yang sama panjang, maka pilihlah rantai utama yang mempunyai cabang lebih banyak. Berarti udah fix, kita pilih yang ke bawah sebagai rantai utama ya. Ini etil, ini metil. Nah, cabangnya beda jenis, maka harus diurutkan berdasarkan alfabet. Berarti namanya etilnya dulu yang ditulis ya. Nah, kita nomorin dulu nih. Nomornya dimulai dari atom C pada gugus fungsi 1, 2, 3, 4. Nah, berarti nama senyawa ini etilnya nyantel di atom C nomor 2. Berarti namanya 2 etil koma ya. Metilnya di nomor 3, 3 metil. Nah, terus rantai utamanya ada 4, berarti butanal. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya yang D, ini gugus fungsinya aldehid di ujung. Kita tentukan rantai utama, di mana gugus aldehid ini harus masuk ke dalam rantai utama ya. Kalau kita lurus ke kiri ada 4. Kalau belok ke bawah juga ada 4, karena ini C-nya 2 ya. Belok ke atas juga C-nya 4. Maka kita pilih rantai utama yang punya cabang paling banyak ya. Kalau lurus ke kiri cabangnya ada 3 ya. Nah, kalau ke kiri cabangnya ada 3. Tapi kalau belok ke kanan atau ke bawah, kalau ke bawah atau ke atas atau ke bawah ya, maka sama aja kan. Tapi kalau ke atas cabangnya cuma 2. Begitu juga kalau ke bawah cabangnya cuma 2. Maka kita pilih rantai utama yang punya cabang paling banyak, yaitu yang ke kiri. Kenapa? Karena cabangnya ada
2, 1. Cabangnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita nomorin. Nomor dimulai dari atom C pada gugus fungsi 1, 2, 3, 4. Karena cabangnya ada yang beda jenis ya, ini etil, C-nya 2, ini etil, C-nya 2, ini metil. Maka ditulis berdasarkan urutan alfabet. Makanya kita tulis etilnya dulu ya. Etil ada 2, sama-sama nyantel di atom C nomor 2, berarti 2,2 dietil. Nah, lanjut metilnya di nomor 3, 3 metil. Rantai utama ada 4, berarti butanal. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tuliskan rumus struktur dari senyawa berikut sesuai IUPAC. Nah, ini dari nama kita tulis strukturnya. Kita tulis dulu rantai utamanya. Penta, itu C-nya ada 5. C5 ini termasuk C gugus fungsi pada aldehid. Jadi kita tulis aja di ujung ya. Si aldehid ini memang selalu di ujung, boleh kiri, boleh kanan. Nah, ada metil di nomor 4. Nomor dari sini, dari gugus aldehidnya nomor 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada metil di nomor 4, berarti di sini metilnya CH3. Kita lengkapin haknya, ini haknya 3, ini haknya 1, ini haknya 2, ini haknya 2. Nah, inilah struktur dari 4 metil pentanal, seperti itu. Selanjutnya yang B, 2,2 dimetil butanal. Kita tulis dulu buta, itu C-nya ada 4 ya. C ujung adalah C-nya aldehid. Nah, ada etil ada 2, di mana? Di nomor 2,2. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti etilnya di sini. Etil itu C2H5, C2H5. Kita lengkapin haknya, di sini haknya 3, ini haknya 2. Ini enggak ada H ya, udah pas tangan C-nya 4. Berarti inilah nama dari senyawa 2,2 dietil butanal, seperti itu. Selanjutnya yang C, 3 etil 2 metil heksanal. Heksa itu C-nya 6 ya. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. C yang ke-6 ini adalah C-nya aldehid karena dia selalu di ujung. Nah, kita tulis cabangnya. Kita nomorin dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada etil di nomor 3, berarti di sini etil C2H5. Ada metil di nomor 2, berarti di sini ya CH3. Kita lengkapin haknya. Ini haknya 3, ini haknya 2, ini haknya 2, ini ada haknya 1 ya. Nah, ini haknya ada 1. Nah, berarti inilah nama dari 3 etil 2 metil heksanal. Seperti itu. Semoga mudah dipahami ya. Selanjutnya ke soal uji pemahaman. Nah, di sini ada 2 soal. Soal yang ke-1, kalian tentukan nama yang tepat untuk senyawa di bawah ini sesuai aturan IUPAC. Nanti ada nomor 1A, ada 1B, dan 1C, lalu ada 1D. Nah, selanjutnya di soal nomor 2, ya, kalian tuliskan rumus strukturnya dari nama senyawa berikut sesuai aturan IUPAC. Nanti ada 2A, ada 2B, dan 2C. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, mari kita berefleksi. Setelah mempelajari materi pada video ini, mari berikan umpan balik yang membangun di kolom komentar ya. Kita tuliskan doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.